Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, saya Niputu Dodi Wardani, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam video ini saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran pada modul 1.4 budaya positif di sekolah saya. Berikut adalah rancangan aksi nyata yang saya buat. Adapun latar belakang dari aksi nyata yang saya buat adalah bahwa konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum ratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan aksi nyata berupa diseminasi pemahaman budaya positif agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah 1. Menumbuhkan budaya positif atas kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik murid melalui kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan setiap harinya di sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. 2. Terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan komitmen seluruh warga sekolah dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur atau indikator keberhasilan aksi nyata ini dikatakan berhasil apabila 1. Terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. 3. Warga sekolah saling bersinergi menerapkan budaya positif yang menjadi suatu kebiasaan tanpa adanya paksaan dan tekanan. 4. Murid memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. 5. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan di kelas. Adapun lini masa atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala. Adapun dukungan yang saya perlukan atau butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah dari kepala sekolah sebagai fasilitator dan memberi izin atas pelaksanaan aksi nyata. Dukungan dari rekan guru sebagai motivator dan rekan dalam melakukan kolaborasi. 3. Wali kelas dan guru PK sebagai partner dalam membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. 4. Siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Yang kelima, diri saya sendiri sebagai eksekutor yang harus selalu memiliki komitmen dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, sarana untuk membuat keyakinan kelas. Berikut merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Mohon izin Bapak Pimpinan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gianyar, Bu Dodi selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi yang saya hormati, Bapak Ibu peserta diseminasi yang hadir pada pagi ini yang saya hormati dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita intinya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024,
kita bisa mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif dengan mengaturkan Pamas Tunggal Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kegiatan diseminasi pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua arahan atau informasi dari Bapak Pimpinan tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, kegiatan diseminasi tentang budaya positif oleh Bu Dodi Wardani selaku narasumber. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, karena pembukaan sudah kita lewati, kita tingkatkan pada acara yaitu arahan dan informasi dari Bapak Pimpinan tentang kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Kepada Bapak Pimpinan, saya persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, budaya rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Indonesia, Indonesia yang lebih, karena atas berkat rahmat dialog kita dapat berkumpul bersama-sama dalam hari yang baik ini terkait dengan diseminasi budaya yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dalam ini, Bu Dodi selaku narasumber dan teman-teman guru di SMK Indonesia Gianyar. Tentunya hari ini adalah hal yang sangat positif. Kami atau saya sangat positif sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena budaya positif ini merupakan suatu imbas nantinya akan mengarah kepada seluruh komponen sekolah, stakeholder sekolah. Jadi kita gaungkan budaya positif yang mesti kita laksanakan di SMK Indonesia Gianyar. Jadi peserta nanti mudah-mudahan bisa kita libatkan lebih banyak lagi, bukan saja untuk para guru, tetapi untuk seluruh warga sekolah. Diseminasi ini, budaya baik ini nantinya semua akan dimiliki oleh seluruh warga SMK Indonesia Gianyar. Apakah itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf pimpinan, guru, pegawai, siswa, semuanya mesti tahu tentang budaya positif yang mesti kita laksanakan. Itu yang mesti kita hidup bersama. Semoga hal ini yang baik-baik, budaya-budaya baik ini bisa kita pertahankan, kita kembangkan, sehingga nanti benar-benar SMK Indonesia Gianyar semakin maju, semakin jaya. Tentunya hal ini akan berimbas kepada masyarakat sekitarnya maupun dari tiga provinsi, Bali, bahkan sampai nasional, maupun internasional. Itu keinginan kami, karena sesuai dengan misi kita di SMK Indonesia Gianyar, yaitu mewujudkan unggul dan berdaya saing global. Oleh karena itu budaya baik ini mesti kita kembangkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi ini. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi Om. Demikian arahan dari Bapak Pimpinan, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu kegiatan diseminasi hari ini, kita tingkatkan pada kegiatan diseminasi tentang budaya positif oleh Bu Dodi Wardani. Kepada Bu Dodi Wardani, saya persilakan. Buka acara ini, terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk mendiseminasikan hasil pemahaman yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai mengakhiri modul 1.4 ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya awali dulu dengan
saya mendesiminasikan atau berbagi pemahaman saya tentang budaya positif yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Budaya positif yang akan kita terapkan maupun pengalaman-pengalaman yang selama saya mengikuti ini sudah saya terapkan di kelas yang saya ampuh. Adapun tujuan Bapak Ibu, kenapa desiminasi ini harus dilaksanakan? Izin saya berdiri di sini. Tujuan dari kenapa desiminasi pemahaman saya harus didesiminasikan Bapak Ibu, itu yang pertama agar semua warga sekolah mampu memahami Bapak Ibu dan mengetahui kebutuhan belajar yang di lingkungan sekolah kita dan memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang kedua, dengan desiminasi ini mungkin Bapak Ibu sudah juga mempelajari di PMM Bapak Ibu, karena di PMM juga materi ini sudah bisa diakses. Kebetulan saya mengikuti PDP sehingga secara spesifik kami diajarkan kalau Bapak Ibu bisa juga mengakses lewat PMM. Diharapkan bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Ini ada kata-kata berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah agar mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu Bapak Ibu tujuan dari kita mengadakan, saya khususnya mendisiminasikan hasil pemahaman saya terhadap Bapak Ibu semua. Memang benar kata Bapak Kepala Sekolah, harusnya bukan hanya kepada guru-guru saja, tetapi kepada seluruh warga sekolah, baik guru, pegawai, dan siswa, hendaknya harus mendengar ini. Tetapi kita mulai dulu dari Bapak Ibu guru yang akan menularkan kepada anak-anak dan mempraktekkan nanti untuk di kelas, begitu Bapak Ibu. Nah, apa sih konsep budaya positif? Nah, budaya positif di sini Bapak Ibu mencakup banyak sekali hal. Yang pertama itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada Bapak Ibu kata paradigma baru. Nah, seperti apa kok baru? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita sekarang sudah tahun ketiga untuk kurikulum Merdeka. Kemudian ada disiplin positif, ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, ada keyakinan sekolah atau kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan yang terakhir ada istilah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah mendengar salah satu dari konsep-konsep ini. Ada mungkin yang pernah, Pak Piki? Sudah, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Oh, sudah. Di mana Pak? Di pendidikan di Singaraja kemarin. Oh iya, karena Bapak itu kan ikut program PPD Praja. Ya, bagus sekali Pak. Nanti sama-sama kita tularkan, imbaskan kepada guru-guru kita, dan tentunya harus diterapkan di kelas Pak. Oke, kita mulai Pak Ibu dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa kurikulum Merdeka ini mengusung paradigma baru. Kalau ada baru berarti sebelumnya ada lama Bapak Ibu. Nah, apa sih perubahan yang mendasar
yang sudah kita laksanakan sampai sekarang tahun ketiga. Kemudian penggunaan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang dituntut untuk pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, penilaian yang fleksibel. Nah, di sini titik poinnya paradigma baru ini ke penilaian yang fleksibel, artinya bahwa sistem penilaian itu lebih banyak ke proses pembelajarannya Bapak Ibu, bukan hanya nilai akhir. Misalnya selama proses, kalau dia sudah berproses, alih-alih hanya mengandalkan nilai ulangan akhir, bukan seperti itu. Makanya sekarang diubah menjadi ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Seperti itu Bapak Ibu. Ini paradigma yang berubah, 4 yang utama berubah dari paradigma baru yang diusung dalam kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, tadi ada kata-kata pendidikan harus berpusat pada murid. Sekarang digaungkan kalau Bapak Ibu mengakses PMM Bapak Ibu, pasti di sana semua berpihak pada murid, menghamba pada murid. Selain seperti itu, sekarang titik sentral pendidikan adalah murid. Tujuannya untuk murid dan murid, semua berpihak kepada murid. Nah, kenapa seperti itu kita berpihak pada murid Bapak Ibu? Nah, ternyata menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun Bapak Ibu, menuntun. Apa yang dituntut? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, di sini kita tahu Bapak Ibu bahwa ternyata anak-anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri. Mereka lahir sudah membawa kodrat masing-masing. Kodrat apa? Kodrat diri mereka dan kodrat alam mereka. Sehingga dengan memperhatikan itu, anak-anak pasti akan memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dari sana kita harus memandang anak Bapak Ibu. Nah, konsep sekarang tidak lagi menganggap bahwa anak itu adalah kertas putih Bapak Ibu. Kalau dulu kita kan mungkin Bapak Ibu semua berpandangan seperti itu. Oh, anak lahir bagai kertas putih, kita di keluarga sama anak-anak kita begitu juga kan Bapak Ibu. Oh, anak-anak kertas putih, kita loh yang akan membentuk mereka. Mau jadi apa dia tergantung kita. Ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, tidak seperti itu. Anak itu semua lahir sudah bawa kodratnya masing-masing, sudah ada bakat, dia lahir sudah ada karakteristik masing-masing. Cuma masih samar-samar. Dia bagaikan kertas yang berisi coretan. Coretan sudah banyak tapi masih samar. Nah, tugas kita lah Bapak Ibu sebagai orang tua, kita di rumah sebagai guru di sekolah, menebalkan garis-garis itu. Tugas kita hanya menebalkan garis bagaimana agar yang samar-samar itu bisa menjadi tebal. Nah, kita harus mau tidak mau mengikuti juga kodrat zaman, karena anak-anak itu lahir sudah membawa kodrat zamannya. Mereka dulu dari murid orang begini, kalian kok begini sekarang. Ampunah, setelah saya belajar di sini saya paham ternyata saya salah besar memperlakukan anak-anak dan juga murid saya, karena saya menganggap mereka itu sama dengan kita, padahal beda kita jauh sekali. Kita zaman baby boomer Bapak Ibu, tahun 60-an, mereka baru lahir ngedak sudah tahu teknologi. Mau tidak mau kita sebagai guru, karena menuntut Bapak Ibu,
filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, karena menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu menuntun, Bapak Ibu, menuntun di sini bukan hanya transfer pengetahuan, tidak hanya sekedar ngajar ke kelas seperti itu Bapak Ibu, tapi lebih menuntun ke karakter, membentuk karakter murid yang maksimal, ya. Tetapi sadari karena mereka sudah bawa kodrat dari lahir, kita hanya bisa menuntun lakunya saja. Jangan berharap bisa menuntun dasar mereka Bapak Ibu sebagai guru. Contohnya seperti petani, guru itu dianggap sebagai petani Bapak Ibu. Kalau dilaksanakan sebagai petani, misalnya kita petani Bapak Ibu, kemudian murid kita itu bibit jagung. Apa yang bisa dilakukan? Jangan Bapak Ibu berharap jagungnya bisa jadi padi sempak nanti lahir, tidak bisa. Nanti kita stres sendiri, marah-marah sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa menyediakan lahan yang bagus untuk tempat tumbuhnya jagung, gitu Bapak Ibu. Memberikan pupuk jagung, jangan pupuk padi diberikan mati nanti jagungnya, seperti itu. Kita cari bagaimana sih cara memelihara jagung yang baik, itu yang kita cari. Jangan bagaimana cara memelihara padi diterapkan ke jagung, nanti jagungnya semumpu Bapak Ibu. Nah, itu menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena kita hanya menebalkan saja, yang menentukan laku dia nanti adalah murid sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan menyadari bahwa murid sudah memiliki kodrat masing-masing, sehingga timbul sekarang pertanyaan Bapak Ibu, loh, ini si A kodratnya ini, si B kodratnya ini, si C kodratnya itu, apalagi kodrat alamnya berbeda. Seperti kasus kita Bapak Ibu, murid Papua, jangan selalu menyamakan kemampuan mereka, memaksa Pak Pato aja murid kita Bapak Ibu yang di Bali, karena kodrat alam dia sudah berbeda. Waktu dia lahir, dari lahir lekat sudah berbeda dengan anak-anak kita. Jadi jangan frustasi mengurus murid Papua itu. Kita harus sadari kodrat dia memang seperti itu. Kita tinggal lakukan dulu, dia tidak bisa baca sampai di sini, bagaimana dia biar bisa mengenal huruf aja itu sudah berhasil namanya kita. Seperti itu untuk murid Papua Bapak Ibu. Nah, karena berbeda-beda, apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ada yang sudah dengar ini istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sudah juga Pak Piki karena baru habis, atau teman-teman lain pasti di BMR sudah ada. Diferensiasi itu artinya berbeda-beda. Kita harus memperlakukan yang berbeda terhadap murid yang berbeda. Misal ini Bapak Ibu, misalnya yang saya lakukan di kelas, caranya biar kita tahu pembelajaran anak-anak potensinya berbeda. Nah, ini dilakukan Bapak Ibu setiap awal tahun ajaran. Maksudnya bukan setiap awal tahun ajaran, begitu kita mau mengawali pembelajaran Bapak Ibu, kita petakan anak-anak dengan memberikan tes diagnostik, tes awal, seperti apa kemampuan dia, biar kita tidak selalu menyamaratakan sehingga kita marah sama murid yang A, yang B, kok dia selalu naik tugas saja, kamu kok tidak pernah buat tugas misalnya. Oh, ternyata kemampuannya belum nyampe di situ. Kita kasih, makanya tadi kalau pihak kepada murid Bapak Ibu, maka ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Itu karena Bapak Ibu dituntut pembelajaran berdiferensiasi, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Nah, di sana Bapak Ibu akan berpikir, bagaimana ya pembelajaran saya agar inovatif dan menyenangkan, sementara selama ini belum. Bapak Ibu akan berusaha mengembangkan diri, baik secara
mandiri maupun berkolaborasi di komunitas belajar seperti yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan, atau walaupun tidak di komunitas belajar minimal berkolaborasi dengan teman satu ruangan pada saat ini gimana caranya. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu sudah sadar bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Otomatis biar bagaimana caranya menyenangkan pembelajarannya seperti itu. Kemudian kalau sudah meningkatkan pengembangan diri, maka Bapak Ibu sebaiknya selalu minta saran dan masukan dari teman-teman, berefleksi, mintalah saran dan masukan atas apa yang sudah baik dan yang masih harus ditingkatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini paradigma baru dari pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, agar semua tadi terwujud Bapak Ibu, agar berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, maka diperlukan visi sekolah. Nah, visi sekolah yang menjadi acuan dalam prakarsa perubahan di sekolah. Nah, untuk mewujudkan visi ini, guru harus mempunyai nilai dan peran yang melekat pada dirinya. Visi ini akan tercapai apabila dirancang dengan sistematis dan terencana, dan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi seperti ini, kita kan tidak punya ini, tidak boleh. Akhirnya itu berpedoman pada kekurangan. Kita harus berpedoman pada kekuatan. Oh, saya bisa itu karena saya punya ini. Sekecil apapun kekuatan yang kita miliki dijadikan fokus untuk melakukan pengembangan. Contoh kecil aja, mau belajar di Kombel, ini saya tak punya laptop, jangan itu dijadikan alasan untuk tidak ikut. Tapi kekuatan Bapak Ibu apa? Oh, saya punya waktu. Waktu itu kekuatan Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk hadir belajar Bapak Ibu, sehingga bisa bersama dengan teman memanfaatkan alat yang sama. Itu seperti itu maksudnya, sehingga bisa menerapkan budaya positif di sekolah dan untuk warganya. Nah, sekarang biar tidak ngantuk, kita bermain Bapak Ibu ya. Kita bermain dulu sejenak biar tidak ngantuk. Dengan teman sebangku saja Bapak Ibu, dengan teman sebangku. Misalnya yang kiri jadi A, yang kanan jadi B, Bapak Ibu ya. Yang kiri si A mengepalkan tangan. Nah, sebelah sini mengepalkan tangan. Ya, Pak Piki tidak ada teman ya. Ya, Ibu dua kepalkan tangannya, nanti dua ya. Kepalkan tangannya, kemudian yang di sebelahnya merayu-rayu. Yang di kepala itu anggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Ya, Bapak Ibu pertahankan dengan sekuat jiwa. Yang mau merayu untuk membuka boleh dengan cara dirayu, dibentak, dijanjikan uang, pokoknya biar bagaimana caranya si A bisa membuka dan si A tolong dipertahankan sekali karena itu barang yang paling berharga. Ya, mulai boleh dah apa rayuannya, silakan.
tidak teguh sama rayuan. Wah, ini nanti ada yang rayu Pak Ayo bapaknya ini. Langsung ini. Bu Grace mau buka benar? Nah, kenapa ibu tidak mau buka? Tiga kali. Nggak mau. Bu Desa, kenapa Bu Desa tidak mau buka? Karena dipaksa, terus ditanya kenapa disuruh buka jualnya. Berarti ibu udah mau dipaksa? Nggak mau dipaksa. Bu Meli buka apa enggak? Nggak. Kenapa enggak mau? Ya itu Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu dari permainan itu kita tahu bahwa sebenarnya siapa yang sesungguhnya memegang kontrol atas diri kita? Kita sendiri, seperti Bu Buar tadi. Bu Buar mau membuka kan karena dia sudah nyerah dengan rayuan Bu Anggrek dibentak-bentak dia kan, sudah nggak tahan, akhirnya dia mau. Bu Desa tak mau sama sekali buka karena ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata kita sadar betul, kita semua sadar bahwa ternyata yang memegang kontrol itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Menurut teori kontrol ini bahwa kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri saja. Orang lain mengontrol dirinya sendiri, kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, berdasarkan teori ini, Bapak Ibu, jangan lagi bermimpi bisa mengontrol murid-murid kita maupun anak-anak kita di sekolah. Karena semua orang, Bapak Ibu, punya alasan, punya pilihan atas apa yang dilakukan oleh mereka sendiri. Seperti itu, biar tidak merasa frustasi jadi guru. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa sebenarnya memang berdasarkan seperti tadi kita bermain begitu aja kan, tidak mau. Oh, saya mau karena dijanjikan 1 juta, berarti kan karena ibu yang mau kan, bukan karena 1 jutanya itu. Tapi kalau memang ibu mengizinkan dirimu mau melakukan itu menurut teori kontrol Bapak Ibu. Nah ini, saya tanya satu-satu. Pak Piki, kenapa datang ke sekolah pagi-pagi Pak? Yang pertama tentu mengenai administrasi supaya tidak telat. Dan yang kedua juga kenapa harus pagi-pagi supaya lebih tenang aja Bu di jalan, karena kalau belajar waktu itu kasarnya jelek banget. Jadi yang ketiga adalah itu sudah dijelaskan kewajiban saya sebagai guru sudah datang sekolah. Oh iya, bagus sekali. Ya, pertama karena biar ngejar absen ya. Bu Desa sekarang, kenapa? Tidak selalu datang. Iya, berarti kenapa harusnya kan pegawai harus datang pagi? Datang pagi-pagi itu ada Iya. kalau ada jam berapa baru Ya, bagus sekali. Ini pengakuan yang sangat jujur Bapak Ibu. Ya, Bugong, kenapa Bugong datang pagi-pagi? selain saya administrasi sekolah, juga saya tidak kenalan, tapi kadang-kadang juga di lomba. Kadang-kadang juga tahu banget. Keluarga misalnya anak sakit, itu dari ibu saya sakit. Iya. Berarti pada dasarnya rata-rata kita sama ya, sama motivasi kita ya, mengejar absen ya pagi-pagi. Nah, seandainya nih Bapak Ibu di sekolah tidak ada aturan kayak mengharuskan guru tepat waktu dan tidak ada teguran juga bagi guru yang terlambat, dan tidak ada atasan juga yang memuji Anda kalau misalnya Anda selalu datang pagi saja seperti yang terjadi di sekolah kita. Apakah masih Pak Piki mau datang pagi-pagi? Seharusnya masih. Kenapa? Masih ada
hadir di kelas kita. Ya, tepuk tangan buat apapun alasan Bapak Ibu ya, ternyata manusia itu secara umum memang punya motivasi Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Dan kalau disimak ternyata motivasi itu seperti ini Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut Pak Kepala Sekolah tiba-tiba udah dipikir, wah ini gitu kan? Takut menghindari hukuman kan Bapak Ibu biasanya. Terus menghindari telat di absennya, nanti PTPP-nya dipotong. Nah, berarti motivasinya ya untuk mendapat imbalan itu. Ya, sama saya juga seperti itu. Saya datang ke sekolah karena biar gaji saya lancar Bapak Ibu. Kan motivasi kita untuk mendapat imbalan, untuk DPP, untuk dapat TPG lancar, begini. Ternyata memang seperti itu motivasi semua manusia. Kemudian, nah yang ketiga ini mungkin sudah Pak Kiki, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Memang saya memang ingin seperti itu karena merasa bahwa hadir ke sekolah tepat waktu adalah nilai-nilai yang dia yakini sendiri. Dan memang dipercaya Pak Piki, saya memang harus jadi orang yang berintegritas karena saya memang dibayar untuk itu, seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau Bapak Ibu masih di sini itu wajar karena manusia memang seperti itu, banyak motivasinya, dan ini tergolong motivasi eksternal. Kalau yang ini sudah motivasi internal. Terkadang Bapak Ibu memang agar kalau kita belum mampu menumbuhkan motivasi internal dalam diri kita, memang perlu orang luar untuk memotivasi kita. Contoh, nah kalau di rumah Bapak Ibu, Mas Mulyo aja cuma ada sih yang ngasih saya kerjaan lah biar dapat gaji, itu kan motivasi kan, akhirnya mau keluar, mau kerja. Karena apa? Karena ada imbalan untuk penghargaan. Nah saya mau ikut lomba makan kerupuk tadi, biar ada tepuk tangan dari anak-anak, biar ada foto nanti ada di sini, berarti untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Itu aja. Jangan Bapak Ibu merasa ternyata selama ini saya ke sekolah pengantin ngabsen pengat TPP, saya orang kurang ajar ya. Tidak Bapak Ibu masih wajar, masih ada di 3 motivasi ini Bapak Ibu. Karena semua pada dasarnya manusia seperti itu. Tetapi untuk menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu, disiplin positif, memang motivasi internal ini yang harus kita tumbuhkan pada diri murid-murid kita dan juga pada diri kita agar bisa menerapkan disiplin positif. Karena kalau sudah muncul dari dalam diri, otomatis nanti disiplin positif akan terwujud. Nah, untuk itu maka hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebih untuk minimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Sudah mulai bosan? Semoga tidak bosan. Apa sih itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif itu adalah sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri kita sendiri Bapak Ibu, diri murid sendiri untuk mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Begitu ya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan yang mulia. Seperti misalnya jujur, bertanggung jawab, disiplin, kemudian juga empati, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal, dan ini timbul dari dalam diri, bukan karena dihukum maupun karena
dewasa seperti Bapak Ibu, dan nilai-nilai kebajikan ini untuk menerapkan disiplin positif mampu nanti menggali kekuatan dan potensi murid dan juga kita semua untuk mencapai tujuan yang bermakna. Nah, itu yang disebut sebagai disiplin positif. Nah, karena capek, kita kembalikan dulu fokusnya ya. Bermain lagi Bapak Ibu. Nah, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya, kita bermain sejenak. Biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Ikuti kata-kata saya ya. 1, 2, 3, 4, selamat. Nah, ulangi kata-kata saya ya. 1, 2, 3, 4, selamat. Saya mulai mengantuk. Ikuti kata-kata saya ya. Ya, kalau ikuti kata-kata saya ya. 1, 2, 3, 4, selamat. Ya, Anda mengikuti kata-kata saya. Nah, selamat. Pasti otomatis 5 gitu ya. Ya, semoga fokusnya kembali lagi. Bisa Bapak Ibu di kelas, misalnya kalau lihat anak-anaknya mulai agak ngantuk atau gimana, kasih permainan-permainan sederhana seperti itu ya. Atau saya lagi sekali biar tidak mengantuk. Nah, saya sebutkan, Bapak Ibu ikuti. Meong meong garong garong. Meong garong meong meong. Ada berapa meong? Wih, guru-guru ini luar biasa. Sudah fokus dan sudah luar biasa. Kalau murid dikasih itu dia hitung lah tadi berapa kali ada meong-meong gitu ya. Oke, kita kembali. Nah, sekarang warna. Fokus lagi sekali. Sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya. Lihat ke layar. Berarti visual lebih cepat daripada membaca itu Pak? Ya, ini kan melihat langsung kuning itu langsung. Padahal itu ungu ya. Itu bisa diterapkan mungkin Bapak Ibu di kelas lebih banyak lagi, lebih banyak. Tapi random dulu yang awal, samakan tulisannya dengan warnanya. Nanti terakhir anak-anak akan otomatis dia membaca tulisannya bukan warnanya. Nah, sudah mulai fokus lagi Bapak Ibu? Sudah nih. Nah, tadi saya sudah panjang lebar bilang Bapak Ibu tentang disiplin positif seperti itu. Apa tolak ukur yang berlaksanakan itu? Nah, sebelum kita akan melaksanakan itu, kita harus membuat dulu kesepakatan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, biar bisa mengukur ini disiplin apa tidak, mengikuti aturan apa tidak di sini. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya aturan-aturan yang sudah disepakati.
di awal tahun ajaran, Bapak Ibu hendaknya membuat keyakinan kelas masing-masing. Hendaknya keyakinan itu memang memuat pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami sehingga gampang diterapkan di sekolah. Pernyataan universal yang memuat kebajikan universal. Kebajikan universal itu yang nilai yang diyakini bagus untuk diri murid dan guru bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Ini harus disepakati di awal, didokumentasi Bapak Ibu, diingat oleh semua anak-anak. Bapak Ibu ingatkan sebelum mulai, keyakinan kelas ini seperti ini, keyakinan seperti ini, gitu ya. Kemudian ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang udah diingat. Misalnya ada di sini hormat, misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, misalnya seperti itu keyakinannya. Nah, di sini sudah mencakup, di hormat ini sudah mencakup ya, tidak mengganggu teman, tidak membuli, kemudian tidak mengambil barang teman tanpa izin, misalnya sudah mencakup semua di situ yang digolongkan dalam satu pernyataan hormat. Seperti itu. Sehingga keyakinan itu kumpulan dari peraturan-peraturan yang sudah sama tujuannya, sama nilai-nilai kebajikan yang dituju. Kemudian saya juga bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan kegiatan yang telah ditugaskan. Misalnya mengerjakan PR tepat waktu. Saya PR-nya lamanya maksimal 3 hari dari diberikan. Itu disepakati dulu aturannya kan seperti itu, peraturannya dirangkum di sini, bekerja itu seperti apa. Kemudian ditugaskan mengikuti lomba-lomba, anak-anak juga harus mau, sehingga di sini kita rangkum jadi bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam suatu kelompok. Nah, ini juga masuk di sini anti bully, yang itu dia tidak membuli temannya, kemudian mengajak berkelompok. Kadang-kadang kan ada anak-anak kita sendiri, dia tidak ada ngajak berkelompok seperti itu anak-anak. Di sini kita harus sepakati. Kemudian bertanggung jawab. Kami meyakini sangat penting untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Mungkin di sini kita masukkan buang sampah pada tempatnya, atau bertanggung jawab dia menjaga lingkungan, tidak coret-coret meja, tidak coret-coret tembok. Di situ sudah masuk di sini. Nah, ini Bapak Ibu harus buat di awal, Bapak Ibu di awal pembelajaran, di awal semester. Begitu yang bisa nanti Bapak Ibu lakukan. Nah, jika Bapak Ibu keyakinan kelas ternyata tidak diikuti oleh warga sekolah atau oleh kelas, nah pasti akan ada tindakan untuk menegakkan aturan tersebut. Pasti akan ada tindakan yang akan dilakukan untuk menegakkan aturan tersebut, Bapak Ibu. Nah, tindakan itu bisa berupa hukuman. Ini bisa berupa hukuman, bisa berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu yang bagaimana? Hukuman itu ciri-cirinya dia tiba-tiba, Bapak Ibu, tidak ini sebelumnya, tidak terencana. Anak-anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu ciri-ciri hukuman. Pokoknya tidak tahu salah apa aja disuruh lari keliling lapangan, misalnya seperti itu. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah dibicarakan sebelumnya pada saat membuat keyakinan, sudah nanti kalau kamu tidak buat PR akan seperti ini. Dan pada saat anak tidak mengerjakan PR misalnya, maka kita bisa memberikan
ini kemudian yang ketiga ada restitusi, mengajarkan murid agar dari kesadaran sendiri Bapak Ibu bisa tidak melanggar dari keyakinan yang sudah dibuat. Nah ini Bapak Ibu jika dihukum dan konsekuensi masih merupakan identitas gagal karena efeknya jangka pendek Bapak Ibu. Kemudian kalau restitusi sudah identitas sukses karena kita bimbing anak-anak menyadari atas kesalahan yang sudah dibuat. Ada tak Bapak Ibu yang setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Ya, saya belum tentu. Ada yang setuju hukuman mendisiplinkan siswa? Kalau dulu kita berpikir seperti itu, apa-apa dihukum karena begini Bapak Ibu. Ini kan? Ya, zaman dulu begitu ya. Nah, kita angkatan zaman dulu yang memang harus mengikuti paradigma baru Bapak Ibu, bahwa ternyata hukuman tidak mendisiplinkan. Kita tonton Bapak Ibu. Nah ini kemudian atas apa yang sudah dilakukan juga kita akan memberikan apresiasi. Tapi ternyata Bapak Ibu menurut APEPKO ternyata baik penghargaan maupun hukuman sama-sama jelek Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Tadi di teori kontrol kan kita sudah belajar bahwa tidak ada orang yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Kalau orang bersalah kemudian kita hukum, dia akan tidak sadar, dia tidak dari dalam diri mau berubah. Berapa kali dimasukkan bui misalnya bagi jantung tidak akan berubah, dia tetap saja. Makanya ada istilah kambuhan misalnya, berarti belum dari dalam diri. Ternyata penghargaan pun seperti itu Bapak Ibu. Kok saya juga baru tahu sekarang Bapak Ibu ternyata bahwa penghargaan itu ternyata juga menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena ada motivasi eksternal dari siswa untuk melakukan itu. Ada motivasi lain, biar dapat ini, sehingga pembelajaran yang sesungguhnya tidak terjadi. Itu menurut APEPKO. Nah, kenapa penghargaan itu ternyata ini akibatnya Bapak Ibu? Penghargaan itu bisa berpengaruh baik kalau dia jangka pendek. Misalnya hanya jangka pendek aja, jangka panjang tidak bagus. Misal, siapa yang bisa anak-anak ibu berikan bintang misalnya seperti itu. Koleksi bintang ini biar dapat bintang aja dia lakukan. Tapi kalau lama-lama terus begitu dia akan tergantung. Kalau tidak ada hadiah dia tidak akan mau melakukan. Itu ternyata pengaruh dari penghargaan. Kita bawa permen ke kelas, kita bawa coklat ke kelas. Anak-anak yang bisa jawab, ibu kasih permen, ibu kasih coklat. Ternyata menurut teori ini itu akan membuat anak-anak tidak termotivasi belajar dari dalam diri. Motivasinya karena diberikan hadiah, penghargaan seperti itu. Dan penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu seperti tadi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah di sini seperti apa penghargaan yang merusak hubungan? Misalnya ini ranking 1 si A. Nah yang ranking 1, yang si B tidak dapat ranking, dalam hatinya dia dapat ranking padahal dia begini loh, bikin iri sehingga dia menjauh. Sesungguhnya Bapak Ibu tidak ada orang yang berbahagia atas pencapaian kita. Secara
walaupun bilang sholat ya begini ya, dalam hatinya pasti, ih kok bukan aku ya. Itu manusiawi Bapak Ibu, karena ternyata justru kalau sering dia menjauhkan penghargaan, merusak hubungan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kalau tidak ada hadiah, tidak ada. Seperti itu penghargaan ternyata. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya kita ingin biar dapat hadiah cepat, sehingga tidak maksimal kita berbuat. Nanti kalau telat begini biar dapat bintang yang cepat baik, sehingga dia bekerja asal-asalan seperti itu. Kemudian ini yang paling menarik bagi saya, penghargaan itu menghukum menurut teori ini. Kok menghukum ya penghargaan itu? Menurut Bapak Ibu kenapa ya? Kok penghargaan itu menghukum? Saya juga baru tahu dan saya sadar, oh iya ternyata menghukum. Jawab Dede. Mungkin pendapat saya yang menghukum itu kan jadinya dia itu merasa terbebani. Kalau misalnya hari ini ranking 1, terus kalau besok dia nggak ranking 1 itu, nggak ranking 1 lagi kan, dalam dirinya ada sebuah kontradiksi atau perasaan malu. Akhirnya bisa aja si anak itu bisa sampai menyakiti dirinya, atau lebih parah lagi kan bisa dia melaksanakan hal-hal yang membuat, misalnya bunuh diri atau gimana, bisa aja ya. Bisa kan nanti di awal-awal, dulu kamu orang satu terus sekarang enggak berapa. Ya, benar sekali Bu Dede. Ternyata seperti itu contoh kecil untuk ranking. Iya, makanya kenapa sejak kurikulum merdeka memang tidak diperkenankan untuk memberikan ranking. Karena seperti itu, yang paling beban justru yang ranking 2 Bapak Ibu juga. Ranking 2 dia harus bagaimana caranya stres biar mau naik. Kan biar dibilang meningkat prestasinya kan harus 1. Sementara dia harus menjodoh temannya. Yang 1 dia kan gondok-gondokan dengan temannya, sehingga hubungannya dengan teman yang ranking 1 juga bisa renggang. Nah kemudian kalau dia tidak bagus, turun dia ke 3 misalnya, sangat seperti ini. Apalagi yang ranking 1, benar sekali sama Bu Dede bilang, beban. Gimana caranya ini seperti itu? Nah, kok semua jelek ya? Penghargaan juga tidak boleh, ini tidak boleh. Terus kapan kita mengapresiasi? Nah, ini ada teori Bapak Ibu. Gini tidak boleh, dihukum tidak boleh, dikasih penghargaan tidak boleh. Yang benar itu seperti apa Bapak Ibu? Ternyata, nah kita harus berikan dia penghargaan dalam proses Bapak Ibu. Di dalam proses, sekecil apapun pencapaiannya dalam proses belajar, itulah yang kita kasih penghargaan. Contoh, pada saat murid mengumpulkan tugas pada waktu, terima kasih ya nak, tulisan kamu bagus sekali loh, ibu senang baca tugas kamu. Sekedar begitu saja murid itu tahu, ibu ini sampai tulisan saya loh diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu, kasih penghargaan, kasih reward dengan kata-kata seperti itu pada proses pembelajaran. Jangan hanya di ujung proses yang bisa berakibat seperti ini Bapak Ibu. Di dalam proses lah, pada saat belajar, bagus kamu sudah mau berdiskusi, mau membantu teman, bagus sekali kamu sudah mau bantu teman kamu yang tidak bisa. Itu seperti itu Bapak Ibu, kita terapkan sekolah sehingga anak-anak merasa, oh saya dihargai sekecil apapun, bukan hanya baru ranking 1 kita selebrasi. Seperti itu. Untuk berdasarkan teori perubahan paradigma belajar ini. Nah, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, ternyata semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Entah A, B, C yang kita lakukan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk penguasaan, untuk senang
kesenangan dan untuk kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, hendaknya kita seorang guru, Bapak Ibu, jika menangani masalah siswa, hendaknya harus berpikir bahwa apapun yang dilakukan oleh murid, oleh teman kita atau siapapun seluruh manusia, bahwa pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang kedua, ada motivasi di balik semua tindakannya, baik tindakan negatifnya apalagi tindakan positifnya, pasti ada motivasi untuk melakukan itu. Coba Bapak ya, motivasinya untuk kasih sayang. Contoh kecil misalnya, kok banyak sekali ada anak mengganggu temannya aja di kelas. Asal ada anak bawa makanan ke kelas, diambil, dilarikan sama dia. Kemudian ada temannya lagi ngadu ke BP misalnya, makanan saya terus diambil Bu. Nah, kira-kira apa kita harus langsung marah sama si anak itu? Kita lihat dulu di balik tindakan dia apa. Ternyata baru ditanya, saya tak pernah dikasih bekal Bu sama orang tua. Berarti kebutuhan apa yang dia penuhi? Kebutuhan untuk kebutuhan bertahan hidup. Oh, ternyata lapar dia. Pantas dia melakukan itu. Justru yang harus kita lakukan, dekati teman-temannya agar mau berbagi, begitu Pak Ibu. Kemudian jika kita tanya, oh ternyata saya senang Bu kalau lihat dia ngeling Bu, saya senang kalau lihat dia marah-marah Bu. Nah, ternyata kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi, Pak Ibu? Senang, dia senang kan, ingin kesenangan. Gitu, jahil dia itu, berarti dia kurang kebutuhan atas kesenangan. Mungkin di rumah dia tertekan atau seperti apa. Nah, arahkan dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang pas, misalnya ekstrakurikuler apa yang menyenangkan buat dia, sehingga tidak mengganggu temannya seperti itu. Kali lagi saya tekankan bahwa pasti ada tujuan dari murid maupun kita untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Nah ini, sekarang setelah mempelajari itu semua, kita ada dalam posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita bisa bertindak sesuai dengan posisi ini. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ini kenapa saksikan video, kita nonton dulu yang tidak capek. Selamat pagi Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm. Belum saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Put, Iya Bu, saya meyakininya. apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu kan sudah menyaksikan 5 video itu. Kira-kira Bapak Ibu masih ada di posisi mana Bapak Ibu? Siapa yang masih sering ada di posisi penghukum? Kadang-kadang sesuai kondisi, atau posisi sebagai teman mungkin yang lebih banyak kita.
sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah. Ya kita masih, saya juga selama ini masih sering ternyata apa yang saya lakukan terhadap anak-anak saya kira bagus, ternyata pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian pemantau mungkin kalau saya masih selama ini, tapi akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Pemantau ini kan begini aturannya, kan begini, seperti itu. Ciri-ciri pemantau akan selalu membandingkan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari posisi kontrol, usahakan Bapak Ibu kita mulai belajar jangan menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena ini termasuk kontrol negatif dan merupakan identitas gagal. Kalau kita menghukum ternyata bukan bisa mendisiplinkan anak, ternyata anak-anak bisa merasa dendam. Seperti tadi Naren disuruh keliling lapangan 3 kali, bisa merasa dendam dia kan sama gurunya, kemudian pokoknya tidak mampu untuk memperbaiki dirinya. Besok mungkin saja dia seperti itu lagi, karena juga dia malu dilihat sama temannya untuk keliling lapangan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, nah seperti itu ciri-cirinya, guru itu akan ngomong dengan lembut sebagai kamu, kok nanti saya lo disalahkan, sehingga anak-anak merasa saya sudah membuat guru ada dalam masalah seperti itu, sehingga anak-anak merasa bersalah sama gurunya. Tetapi ini ternyata terbukti tidak bisa mendisiplinkan anak-anak. Nah paling tidak kita sebagai teman, tetapi harus ada konteks masalahnya di mana, seperti itu. Terkadang juga kita kalau semua seperti teman, anak-anak sekarang Bapak Ibu ternyata agak ngelunjak dia kalau kita lakukan. Makanya kita harus pilih masalah yang mana yang kita bisa lakukan sebagai teman. Nah ini yang paling bagus itu adalah sebagai manajer yang bisa menumbuhkan kontrol diri dari dalam diri siswa. Murid menyadari atas kesalahannya Bapak Ibu. Tetapi jika kita sudah bisa sebagai ini, hindari penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu sudah merupakan perilaku kontrol positif bagi guru. Itu untuk memperbaiki masalah-masalah dari anak-anak Bapak Ibu. Yang diharapkan memang yang paling bagus itu adalah posisi ini, posisi manajer yang bisa menumbuhkan dari dalam diri. Seperti Naren tadi, dia tahu apa yang harus dilakukan. Oh besok saya harus bangun pagi Ibu Guru. Gimana caranya? Saya harus nyetel alarm mulai sekarang. Masalahnya dia sendiri bisa dipecahkan oleh dia sendiri dengan diajak untuk berkomunikasi, sehingga tidak satu arah kita menyalahkan anak-anak. Nah, ini yang paling ideal untuk kita ambil posisi sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Karena guru akan mempersilahkan murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Murid jadi tahu kan dia yang menjalani, dia yang menemukan. Ingat bahwa tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Posisi manajer akan mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga bisa menumbuhkan budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berusaha untuk melakukan posisi ini. Nah, untuk bisa sebagai manajer, kita terapkan dalam langkah-langkah yang namanya segitiga restitusi. Seperti tadi si Paret itu, pertama yang dilakukan kita stabilkan identitasnya dulu. Stabilkan identitas anak-anak, kita yakin
menyampaikan bahwa semua orang memang pernah melakukan kesalahan, sehingga anak-anak tidak merasa dihakimi Bapak Ibu. Semua anak-anak memang pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang wajar, seperti itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, sisi ini memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan ke anak-anak bahwa apa sih alasan dari tindakan itu. Benar nggak kamu berbuat ini? Ya benar Bu. Pasti ada alasan untuk melakukan itu. Ingat teori motivasi dari Bapak Ibu, pasti ada alasan yang melatar belakangi anak-anak berbuat seperti itu. Kemudian baru yang ketiga, di sisi yang ini adalah tahap menanyakan keyakinan Sudirani. Keyakinan apa yang kamu lakukan? Oh, saya tidak hormat sama guru karena saya datang telat. Terus apa yang harus kamu lakukan? Pada tahap ketiga inilah menanyakan keyakinan, murid akan menyatakan apa yang harus dia lakukan dengan diskusi dengan gurunya. Itu segitiga institusi. Mungkin Bu Desa ini sudah paham. Ini Bu Desa pekerjaannya sehari-hari karena guru BK. Itu pasti seperti itu ya Bu Desa ya. Pasti ini pekerjaannya Bu Desa yang baru saya tahu ternyata Bu Desa dengan ikut program ini. Mungkin dengan pengimbasan ini semoga Bapak Ibu guru juga nanti bisa melaksanakan ini. Yang pertama, sadari bahwa kesalahan yang dilakukan itu merupakan proses pembelajaran juga Bapak Ibu. Kita sadarkan anak-anak, oh kamu berbuat salah itu manusiawi loh. Tapi kita tanyakan, oh apa alasan kamu berbuat itu? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Ajak berdiskusi. Jangan langsung kita mengejar anak-anak. Wah, si A kalau sekali dia gini orang gini dia, tanpa melihat latar belakang dari anak-anak. Seperti itu kita harus lihat dulu apa yang mendasari tindakannya dia, apa motivasinya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak-anak kita. Nah ini contohnya saya menerapkan restitusi sama murid saya 11 angkat 3 yang selalu main HP di kelas. Ternyata ya Dayu. Sebaiknya diajak anak berbicara, berdiskusi, jangan di tempat terbuka sehingga anak tidak merasa malu untuk kita ajak ngobrol berdua. Nah ini membantu orang tua, dia jualan online Bapak Ibu. Dia jualan online, ternyata setelah saya tanya, dia sibuk balas chat dari pelanggannya, ternyata di jam belajar seperti itu. Ternyata dia belum bisa bagi waktu Bapak Ibu. Ternyata pelajarannya juga keteteran. Kemudian customer-nya sering komplain karena dia tidak bisa bagi waktu, dicampur adukkan semua belajarnya dengan bisnisnya. Tapi tujuannya ternyata untuk bayar SPP dia luar seperti itu.
Nah, kita harus tanyakan sama anak langsung apa rencana dia untuk memperbaiki kesalahan itu sehingga kedepannya dia tidak seperti itu lagi. Sama-sama mencari solusi. Iya, kita tidak bisa melarang dia juga bisnis online karena itu tujuannya sangat mulia Bapak Ibu untuk bantu bayar SPP. Tapi kita sama-sama membicarakan apa langkah berikutnya agar semua jalan seperti itu Bapak Ibu. Yang dimiliki langkahnya. Nah, setelah nonton apa yang saya terapkan di kelas Bapak Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini? Ya, oke Bu Desa, bisa memberikan. Terima kasih Ibu. Kami selaku guru BK sangat berterima kasih sekali dengan materi yang diberikan, sehingga tugas kami sebagai guru, apalagi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini yang pengajarannya berpusat kepada siswa, bagaimana kita bisa menerapkan teori-teori seperti itu, mempelajari karakteristik dan potensi siswa yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kami sebagai guru mesti harus lebih banyak belajar dengan materi seperti ini supaya bisa menerapkan guru itu sebagai manajer, yang mana biar bisa tumbuh kesadaran dari siswa, dari keyakinannya sendiri, kesadarannya sendiri, bukan karena paksaan. Sehingga dengan demikian evaluasinya hasilnya akan jauh lebih panjang, nanti hasilnya tidak bersifat sementara. Sekali lagi terima kasih Bu dengan materi yang sudah diberikan. Ini akan kami bekal penerapan di lapangan. Terima kasih. Sukses Bu Desa, sangat bagus sekali umpan baliknya. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan bagi Bapak Ibu bisa dilaksanakan di kelas masing-masing maupun di sekolah Bapak Ibu. Kemudian mungkin setelah melihat posisi kontrol, mana posisi yang paling sering Bapak Ibu selama ini sudah perankan, posisi apa? Oke Bu Meli. Baik, terima kasih Bu Dodi. Jadi terkait dengan 5 posisi kontrol dulu, mungkin secara jujur saya sadar bahwa sebagai guru masih sering melakukan sebagai penghukum, kemudian berbuat rasa bersalah dan sebagainya. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi, jadi saya memahami ya di mana kita harus menempatkan diri, ya jadi memberikan siswa atau siswa yang bersalah itu apa yang harus kita lakukan sehingga dia bisa memperbaiki diri itu atas kesadaran dirinya, bukan atas tekanan kita, apalagi membuat dia merasa bersalah dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Sukses Bu Meli atas refleksi dan umpan baliknya. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ini. Apa sudah ada yang menerapkan segitiga restitusi? Mungkin seperti video yang tadi saya tayangkan, yang saya lakukan mulai dari pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa mungkin ada yang sudah menerapkan walaupun tidak utuh misalnya? Mungkin saja Bapak Ibu sering menerapkan tapi tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Kita baru mendengar, sudah sering, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini, cuma mungkin masih seperti saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya terus terang saja melaksanakan ini cuma
solusi. Kamu sebaiknya begini ya nak, kamu sebaiknya begini. Sudah berusaha validasi tindakan, sudah menstabilkan identitas sudah, tapi masih bantu siswa untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Bapak Ibu saya yakin juga seperti itu, atau malah melaksanakan tapi urutannya mungkin yang belum berundur. Nah seperti itu. Nah kita mulai sekarang ayo bersama-sama untuk menegakkan disiplin positif yang menumbuhkan budaya positif. Mari bersama-sama kita menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan-permasalahan siswa kita, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu yang terakhir ini terkait penerapan budaya positif di sekolah kita, menurut Bapak Ibu apakah sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Ini sebagai kenyataannya Bapak Ibu sebagai masukan untuk kita semua, apakah sudah menerapkan budaya positif atau sudah tapi masih ada yang perlu diperbaiki atau seperti apa? Oke Bu Dede. Terima kasih Bu Dodi. Jadi menurut saya untuk penerapan budaya positif itu dengan adanya guru-guru penggerak ini, saya juga merasakan adanya perubahan paradigma gitu ya. Karena kan ini mungkin berawal dari PMM, kan sehingga kita mendengarkan entah di seminar atau mungkin dari modul-modul itu sudah ada ya, sudah ada apa sih yang selama ini kita perlu koreksi kan gitu. Itu biasanya dari berbagi dari teman-teman. Cuma ya mungkin pasti ada yang perlu diperbaiki. Seperti saya mengajar di BD itu kan sebenarnya kalau di sana itu mengajarnya dengan idealis gitu ya, itu nggak bisa. Jadi ngajar di BD itu harus pakai hati gitu ya. Sehingga kalau mereka contoh, anak-anak tolong demonstrasikan promosi produk ini. Kadang-kadang mereka lebih banyak ketawanya misalnya. Nah kita itu kan tidak bisa langsung jangan ketawa, nah kan bisa begitu. Nah jadi untuk penerapan budaya positif itu kita adakan jeda dulu, ya silakan misalnya kuasai dulu, tarik nafas dulu. Nah itu kan jadi dalam hal itu kita sudah mulai sekarang. Tapi saya apresiasi untuk guru penggerak ini. Saya yakin sekolah kita ke depannya ini akan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede atas refleksi dan perbandingan sekolah kita. Memang beberapa budaya sudah disiplin positif sudah jalan di sekolah kita, sudah jalan juga bagus. Tapi ada beberapa memang yang harus kita tingkatkan. Semoga dengan berbagi praktek-praktek baik seperti ini kita menumbuhkan lagi semangat Bapak Ibu, warga sekolah semua, guru, pegawai dan juga siswa untuk menerapkan budaya positif ini sehingga kita semua bisa mewujudkan visi misi sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu. Terakhir, matur suksema, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah setia mendengarkan berbagi pemahaman yang saya lakukan. Semoga itu bisa kita terapkan bersama-sama. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mewujudkan budaya positif ini untuk sekolah kita yang lebih baik ke depan. Yang akhiri dengan para pesanti, Om Santi.